Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Amalia Indriani dengan NPM 20510404005 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Baiklah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Piki F. Sanjaya, SE, MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Promotion terhadap Kepercayaan Konsumen Produk Oriflame dengan Purchase Intention sebagai variabel mediasi. Studi kasus pada mahasiswa di Bandar Lampung. Yang pertama, masalah yang ditemui terkait dengan promosi, yakni adanya kegiatan promosi yang berlebihan dari para offline yang mengakibatkan para konsumen merasa kurang puas ketika hal tersebut tidak terbukti. Kemudian, promosi yang dilakukan kurang menarik karena hanya berdasarkan katalog yang tersedia. Dan juga perusahaan Oriflame tidak memberikan fasilitas untuk menyuarakan komplain sehingga promosi yang dilakukan oleh para member menjadi kurang maksimal. Yang kedua, masalah lain yang ditemui tentang kepercayaan konsumen yakni sebagaimana dikutip dalam situs pengaduan konsumen bahwa perusahaan Oriflame hanya memiliki kepentingan agar produknya terjual dan tidak serius dengan welcome program serta bonus-bonus lainnya, sehingga kepercayaan konsumen semakin menurun. Yang ketiga, masalah pada minat beli, yakni produk Oriflame sudah banyak mendapatkan pesaing, terutama dengan adanya kosmetik yang cenderung lebih murah. Kemudian, preferensi pembelian konsumen yang menurun akibat sikap skeptis dari konsumen terhadap produk Oriflame, terutama dalam hal kualitas serta cara pemasaran yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya kajian penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu yang relevan, antara lain yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monica Apriliani pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian pada konsumen produk Oriflame di Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Oriflame di Cirebon. Yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Rahmadi Hasibuan yang bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh kualitas produk, promosi, dan tenaga penjual terhadap keputusan pembelian produk kosmetik import Oriflame di SPO 1507. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif promosi terhadap keputusan pembelian produk Oriflame di SPO 1507. Yang ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samsinur Fajri, David Malik, Heri Wahyudi, Yuli Hardi pada tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh reputasi produk dan kepercayaan konsumen terhadap minat beli Wardah Kosmetik studi pada masyarakat Kota Padang. Metode yang digunakan adalah accidental sampling. Hasil dari penelitian ini adalah kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli Wardah Kosmetik pada masyarakat Kota Padang. Yang keempat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairul Herdiansah, Heni Welsa, Putri Dewi Cahyani tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan brand image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel intervening. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan sampel dalam studi ini yaitu pelanggan Ahas Melati Jaya Yogyakarta sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh positif serta signifikan terdapat dalam variabel minat beli terhadap
keputusan pembelian konsumen Ahas Melati Jaya, Yogyakarta. Yang kelima, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Theo Pilbert pada tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasaran sosial media terhadap keputusan pembelian Dominiquis dengan minat beli sebagai variabel mediasi. Hasil dari penelitian ini adalah minat beli mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Dominiquis secara positif dan signifikan. Yang keenam, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widodo Wibisono dan Muhammad Hidayatul Holili pada tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh pembelian online terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini adalah minat beli konsumen secara online berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Ternyata terbukti secara signifikan. Yang ketujuh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KD Puspita Dwi Anjani, I Gusti Ayu Wimba, GG Agus Dian Mahayoga pada tahun 2021 bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada PT Warisan Aurindo di Dalung Kerobokan, Kedonganan. Hasil dari penelitian ini adalah kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan pada keputusan pembelian. Yang kedelapan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dede Solihin pada tahun 2018, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pelanggan dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada online shop Mikai Laku dengan minat beli sebagai variabel intervening. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini adalah kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada online shop Mikai Laku. Yang kesembilan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barik Ayumi dan Agung Budiatmo yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel intervening. Tipe penelitian ini adalah explanatory research dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah 100 konsumen Hypermart Faragon Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ke-10, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildan Maulana pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian pada toko online Gifuto Handicraft di Instagram. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan kepada konsumen dari toko online Gifuto Handicraft dengan jumlah sampel 100 orang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif antara kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian dalam membeli souvenir secara online di toko Gifuto Handicraft. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, teori promotion. Hal pertama yang harus dipahami sebelum menginjak kepada bauran promosi yaitu pemahaman tentang pengertian promosi itu sendiri. Berikut ini adalah pengertian promosi dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, promosi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang manfaat produk atau jasa yang ditawarkan serta membujuk target pasar agar melakukan keputusan pembelian. Yang kedua, menurut Lee dan Carla Johnson pada tahun 2004,
Promosi adalah aktivitas yang melibatkan komunikasi tentang metode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para konsumen ataupun dengan calon konsumen potensial. Yang ketiga, menurut Agus Hermawan pada tahun 2013 mengatakan bahwa promosi adalah prioritas perusahaan yang menjadi bagian dari pemasaran dengan tujuan menginfokan produk yang baru dikeluarkan oleh perusahaan kepada target konsumen agar melakukan pembelian. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa promosi adalah kegiatan penting dalam meningkatkan penjualan produk oleh suatu perusahaan dengan cara memberikan informasi mengenai produk tersebut. Dan selanjutnya mengarahkan atau membawa target pasar untuk melakukan pembelian produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2016, indikator dari promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, periklanan atau advertising. Semua bentuk presentasi dan promosi non-personal yang dibayar oleh sponsor untuk mempresentasikan gagasan, barang atau jasa, periklanan dianggap sebagai manajemen citra yang bertujuan menciptakan dan memelihara citra dan makna dalam benak konsumen. Bentuk promosi yang digunakan mencakup media massa, broadcast, internet, outdoor, dan bentuk lainnya. Yang kedua, penjualan pribadi atau personal selling. Presentasi personal atau tenaga penjualan dengan tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan dengan konsumen. Bentuk promosi yang digunakan mencakup presentasi, pameran dagang, dan program insentif. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Insentif jangka panjang untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Membentuk promosi yang digunakan mencakup diskon, kupon, pajangan, demonstrasi, kontes, dan undian. Yang keempat, pemasaran langsung atau direct marketing. Hubungan langsung dengan sasaran konsumen dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan segera dan membina hubungan yang abadi dengan konsumen. Bentuk promosi yang digunakan mencakup brosur, pemasaran telepon, kios, pemasaran seluler, dan lainnya. Yang kelima, publisitas atau publicity. Membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak perusahaan supaya memperoleh publisitas yang menguntungkan. Membangun citra perusahaan yang bagus dan menangani atau meluruskan rumor, cerita, serta event yang tidak menguntungkan. Bentuk promosi yang digunakan mencakup siaran pers, sponsor, acara khusus, dan web. Yang kedua yaitu teori kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen menurut Mowen pada tahun 2012 adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Sedangkan menurut Barnes pada tahun 2013, beberapa elemen penting dari kepercayaan pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan meningkatkan tindakan masa lalu. Yang kedua, watak yang diharapkan dari partner seperti dapat dipercaya dan diandalkan. Yang ketiga, kepercayaan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko. Yang keempat, kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri partner. Wong pada tahun 2017 menyatakan faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap merek suatu perusahaan ada 3. Yang pertama, kesungguhan atau ketulusan. Kebaikan hati merupakan kemauan penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Profit yang diperoleh penjual dapat dimaksimumkan.
tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. Penjual bukan semata-mata mengejar profit maksimum semata, melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan konsumen. Yang kedua, kemampuan atau ability. Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual atau organisasi dalam mempengaruhi dan mengotori wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana penjual mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya, bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari penjual dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, integritas atau integrity. Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual apakah dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, teori minat beli. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016 menyatakan bahwa minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan seseorang untuk melakukan pembelian. Sedangkan menurut Dewi pada tahun 2017, minat beli diartikan sebagai suatu hal yang muncul dengan sendirinya setelah mendapatkan rangsangan dari produk yang dilihatnya. Di sanalah mulai timbulnya minat beli dan rasa ingin memilikinya. Ferdinand pada tahun 2016 menyatakan bahwa minat beli pelanggan dapat diidentifikasi melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama, minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat digantikan jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. Yang keempat, minat eksploratif. Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Baik, selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh promosi terhadap minat beli. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, promosi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang manfaat produk atau jasa yang ditawarkan serta membujuk target pasar agar melakukan keputusan pembelian. Hal ini berarti semakin tinggi promosi yang dilakukan dan semakin menarik, maka akan semakin tinggi juga minat beli pelanggan. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya terkait pengaruh promosi terhadap minat beli oleh Mita Rahmawati Muhammad Jalari pada tahun 2022 dengan hasil promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Theo Filbert pada tahun 2022 dengan hasil promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dan penelitian yang dilakukan oleh Reza Gallieno, Veronica Rahmawati, Santo Veleneri Metan pada tahun 2021 dengan hasil promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Karmilah Yono pada tahun 2023 dengan hasil variabel promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik promosi yang dilakukan, maka akan semakin tinggi minat beli konsumen. Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut. H1, diduga bahwa
promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Yang kedua, pengaruh kepercayaan terhadap minat beli. Ketika seseorang berbelanja online, hal utama yang menjadi pertimbangan seseorang membeli adalah apakah website yang menyediakan online shop dan penjual online pada website tersebut dapat terpercaya. Kepercayaan pembeli terhadap website online shop terletak pada popularitas website online shop tersebut. Semakin popularitas suatu website, maka pembeli lebih yakin dan percaya terhadap reliabilitas website tersebut. Menurut Setiadi tahun 2010. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya terkait pengaruh kepercayaan terhadap minat beli oleh Rizky Rosdiana, Ius Ahmad Haris, Kadek Raisuena pada tahun 2019. Dengan hasil kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dede Solihin pada tahun 2020 dengan hasil kepercayaan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Samsinul Fajri, David Malik, Heri Wahyudi, Yuli Hardi pada tahun 2022 dengan hasil kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Cika Wahyuni, Zulkifli Musannif, Effendi Siregar, Bakti Helvi Rembe pada tahun 2022 dengan hasil kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan pelanggan atau tingkat kepercayaan konsumen, maka semakin tinggi pula minat beli konsumen untuk membeli. Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut. H2 diduga bahwa kepercayaan konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Yang ketiga, pengaruh promosi terhadap kepercayaan konsumen. Pengaruh promosi terhadap kepercayaan konsumen yang dilakukan oleh Vega Yudhistira, Vinisika Dwijayati Patrika pada tahun 2021 dengan hasil promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustafa Nur, Salidin Kholif, dan Setio Utomo pada tahun 2020 dengan hasil promosi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi promosi, maka semakin tinggi juga kepercayaan yang dirasakan konsumen. Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut. H3 diduga bahwa promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Baik, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data berupa angka untuk mendapatkan bukti empiris dan menggunakan prosedur statistik untuk mendapatkan temuan-temuan yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian survei. Jenis penelitian survei adalah penelitian yang informasinya dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Bandar Lampung yang berjumlah 52 orang. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 10 orang pelanggan dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah accidental sampling untuk mendapatkan jawaban responden terkait variabel yang diteliti. Maka penelitian ini menggunakan kuesioner dan skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 pilihan jawaban dimulai dari jawaban sangat tidak setuju yang diberi nilai 1 sehingga jawaban sangat setuju yang diberi nilai 5. Sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, maka
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Karena dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu promosi X1 dan variabel terikat yaitu kepercayaan konsumen Y serta variabel mediasi yaitu minat beli atau M. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.